Tentara Australia sejak bulan November 1945 telah sering melakukan operasi ke daerah Buah. Mereka melakukan penggeledahan di rumah-rumah penduduk yang dicurigai menyembunyikan senjata api. Pada bulan Desember 1945, pemuda Buah menangkap seorang tentara Kenil dari Palopo yang sedang menuju ke Bajo untuk melatih hal polisi. Agar tidak diketahui, ia pun menyamar. Ia mampir di Buah dan mengajak kawan-kawannya yang melatih pemuda istimewa di Buah untuk bergabung dengan Nika. Namun maksud tersebut tercium oleh para pemuda pejuang. Akhirnya, tentara Kenil tersebut bersama kepala Sirot dibunuh oleh Andi Muhammad Nur dan Andi Sultani. Beberapa hari kemudian, pemuda Buah kembali berhasil menangkap dua orang kaki tangan Nika dari Palopo, yaitu Abdul Salam dan Manore. Mereka kemudian dibunuh pula oleh pemuda Buah. Akibat dari kegiatan pemuda Buah itulah sehingga pasukan Australia semakin gencar melakukan patroli ke daerah Buah. Pada tanggal 20 Januari 1946, satu peleton tentara Nikah atau Kenil melakukan patroli ke Buah. Dalam kesatuan itu turut pula kaki tangan Belanda yakni Andi Basolandrang, Opu Gawena Baso, Andi Asih, dan Ludoh Kalapita. Mereka berseragam lengkap dan masing-masing mengenakan pangkat kapten. Mereka melakukan penggeledahan di rumah-rumah penduduk dan menganiaya penduduk yang tidak bersalah. Mereka mencari senjata yang diduga disembunyikan di suatu tempat di Buah. Selain itu, mereka juga mencari pemuda pejuang Buah antara lain A.M. Nur Opuh Topalaguna dan Andi Sultani yang telah membunuh orang-orang Nika. Nika atau Kenil kemudian memasuki masjid Buah dan menganiaya seorang dojah atau penjaga masjid yang bernama Tomanjawani. Penganiayaan ini dilakukan sebab Tomanjawani mencegah tentara Kenil yang ingin merobek-robek dan menginjak-injak Al-Quran. Pada pukul 3 dini hari, tanggal 21 Januari 1946, pasukan Nika atau Kenil melanjutkan operasi dengan menggeledah rumah Andi Gau Opu Gawe, kepala distrik atau Madika Buah. Opu Gawe adalah saudara kandung Andi Kamboh, ibunda Datu Andi Jemma. Selama penggeledahan, mereka juga melakukan pemukulan terhadap beberapa orang yang ada di rumah Opu Gawe tersebut. Dengan kasar mereka juga mengancam bahwa dalam waktu 3 hari, kalau senjata yang dirampas tidak diserahkan, maka rumah Opu Gawe akan dibakar dan daerah Buah akan dihancurkan. Opu Gawe dianggap oleh tentara Belanda telah melindungi pasukan-pasukan istimewa yang menggunakan senjata api. Insiden tersebut sangat melukai hati rakyat Luwu, apalagi jika mengingat bahwa masjid, Al-Quran dan rumah Opu Gawe merupakan simbol yang sangat berakar di hati rakyat Luwu. Penganiayaan dalam insiden itu dirasakan sebagai hal yang sangat menghina harga diri atau syirik dan rasa nasionalisme rakyat Luwu ketika itu. Kemarahan rakyat Luwu pun mencapai puncaknya dan akan segera meluap. Operasi militer yang dilakukan oleh Kenil atau Nika di Buah merupakan pelanggaran atas perjanjian kerjasama dalam menjaga keamanan antar pemuda dengan Australia. Pemerintah kerajaan dan pemuda akhirnya mengeluarkan ultimatum kepada tentara Australia. Tindakan kekejaman yang dilakukan tersebut merupakan siasat Nika untuk memancing timbulnya kekacauan. Mereka sengaja memperalat tentara Australia dan Jepang, sebab bila kekacauan terjadi, Nika atau Kenil mempunyai alasan untuk mempersalahkan gerakan kemerdekaan rakyat. Aksi kekejaman yang dilakukan Nika di Buah ini sempat ditulis oleh seorang asing yang selalu mengikuti operasi Nika. Dalam tulisannya tersebut ia menjelaskan sebagai berikut. Tanggal 21 Januari 1946, satu brigade tentara Kenil atau tentara kerajaan Hindia Belanda di bawah pimpinan orang-orang Belanda memasuki satu masjid di kampung Buah di mana mereka menginjak-injak dan merobek-robek lembaran Quran. Penjaga masjid tersebut yang hendak mencoba menyelamatkan kitab suci itu ditendang mulutnya sehingga semua giginya jatuh dan kemudian kepalanya ditetak beberapa kali dengan bayonet. Nama penjaga itu adalah Tomanjawani. Ia berumur kira-kira 45 tahun dan atas pengasihan Tuhan ia masih hidup sekarang dan tinggal di kampung Buah. Kemudian itu menimbulkan rasa tidak aman bagi rakyat dan mereka mulai menyerang kota Palopo. Dan perkelahian antara penduduk dengan tentara Belanda menjadi pecah dan kemudian meluas ke segenap penjuru daerah Luwu dan di mana-mana penduduk membentuk organisasi perlawanan, mempersenjatai diri sendiri dengan bambu runcing, tombak dan alat-alat sederhana. Selama pertempuran pertama tersebut, tentara Belanda terpukul ke wilayah Palopo dan sekitarnya. 3 hari kemudian datang tentara Nika untuk membantu.